kartun yang betul-betul membuat semua masyarakat yang membaca mungkin Fajar dan Senja waktu itu betul-betul itu menyejukkan hati saya, menenangkan hati saya waktu berhadapan dengan Australia. Tim ini saya siapkan dalam 3 tahapan. Tahap 1, alhamdulillah karena itu tidak ada ekspos, kita tidak perlu dicoba, kita tidak perlu dan lain-lain sebagainya, kita lakukan di Batu secara diam-diam selama 2 bulan dan alhamdulillah itu berjalan lancar. Tahap 2 di masa uji coba, di situ baru ada sedikit perbedaan pendapat dan persepsi tentang persiapan tim ini. Kami dan teman-teman bikin program uji coba dengan 3 bentuk. Ada namanya Tur Nusantara, betul namanya Tur Nusantara, karena saya sangat cinta sekali nama Indonesia Tur Nusantara. Itu mulai Tur Nusantara, cuman di 5 kota waktu itu, bukan 20 kota, bukan disiarkan oleh TV, karena saya tahu persis kalau live di TV itu semua akan tersebar ke seluruh dunia tanpa ada yang bisa menghalanginya. 5, tapi kita tahu persis dan saya juga nggak marah ke negara ini. Tidak 1 sen pun negara membantu tim nasional atau membantu PSSI dalam persiapan timnas. PSSI harus mencari duit sendiri. Saya sebagai pelatih waktu itu karena U19 lagi laku, kita bernegosiasi tentang program itu. Saya dipanggil oleh pengurus untuk melakukan 20 kali pertandingan dengan nilai sekian, dan itu membuat tim nasional U19 bisa lancar dalam persiapan. Oke, saya siasati karena masih bisa disiasati. Kita bawa 30 pemain dan melakukan rotasi dalam penyusunan pemain supaya pemain tidak terlalu padat. Tapi apalagi setelah itu lihat TV, kalian harus main jam 9 malam karena jam 7 sampai jam 8 saya harus sinetron. Saya kemukakan ini bukan untuk membela diri kenapa ini gagal, supaya bisa mencerna lebih pas, mengevaluasi lebih pas, kecewa lebih pas. Saya nggak bisa 8:30, nggak bisa, harus jam 9. 20 kali rata-rata anak-anak tidur jam 1 malam, main 3 kali 1 minggu, Senin, Rabu, Jumat. Ketemu di bulan Ramadan. Saya mohon tidak ada Tur Nusantara di bulan Ramadan. Jawabannya, kita sudah terlanjur kontrak, kalau tidak termen terakhir tidak dibayar. Oke, kita laksanakan itu. Yang pertama, Tur Nusantara 20 kali, akhirnya terlaksana 19 kali. 1 kali masih utang. Mungkin saya tuntaskan nanti di U19 yang jilid kedua. Setelah itu Tur Timur Tengah, saya minta 4 kali pertandingan, tetapi harus 5 kali karena TV maunya 5, kita harus main 5. 1 pertandingan dilakukanlah di lapangan yang tidak pantas oleh tim nasional dan dilawankan oleh lawan yang tidak pantas dia hadapi, Al-Hasabab.
disaksikan oleh, untung waktu itu kita nggak kalah. Yang paling mengecewakan anak-anak adalah pembatalan mereka ke Kotif, dan setelah itu dia harus ke HBT. Sudah persiapan, simulasi, semua sudah kita lakukan. Anak-anak eventnya adalah Kotif. 3 hari sebelum takbir Lebaran, saya ditelepon, Kotif batal, harus ke HBT. Tetapi apa yang terjadi? Kita iakan ke HBT. Kenapa? Karena pihak TV tidak mau menyiarkan yang Kotif, karena Kotif pertandingannya jam 1 malam. Waktu sini kita iakan HBT, kita tahu Kotif batal. Tetapi apa yang terjadi? Kita terlanjur iakan ke HBT, ada tim nasional lain yang namanya tim nasional 19B yang berangkat ke Kotif. Apa perasaan anak-anak? Ini perjalanan yang kami lakukan. Oke, bapak-bapak, saya mau berangkat ke HBT asal ini memang batal demi menyelamatkan komitmen kita dengan pihak TV. Kita berangkat ke HBT, syarat tidak ada. Target 2, mari kita sama-sama tanggung akibat dari itu. Kita jalani dan akibat yang kita dapat. 1, gagal total di situ, dan itu kita sudah prediksi. Yang kedua, 4 pemain kita cedera, dan 1 pemain yang tidak sembuh-sembuh, Ryuji sampai sekarang. Zulfiandi yang menjadi patron gelandang kita. Zulfiandi, Argianto, Evan Dimas adalah 3 gelandang kita yang bermain di Pakulan Korea. Kita coba lawan Uzbekistan itu. Kita cadangkanlah Paulo, tetapi Zulfiandi tidak jalan sebagaimana mestinya. Tak tahunya, walaupun sudah diobati Madrid, disuntik dan disegalakan, dia tetap tidak terima. Akhirnya dia tidak main sekalipun setelah itu. Tetapi setelah gagal di situ, waktu itu Janun belum tahu, belum ada Janun waktu itu. Mereka berteriak di koran, di media, tim nasional U19 head coach-nya akan diadili, akan dievaluasi total. Bayangkan yang komitmen awal mau ditanggung bersama, setelah itu saya mau dihajar habis-habisan. Makanya saya bersyukur Janun hadir di situ waktu nggak lolos Piala Dunia. Kalau Janun nggak ada kemarin, Janun mungkin sudah ditembak saya di Myanmar. Ini yang harus kita perbaiki ke depan. Makanya sepak bola Indonesia kalau memang ingin berubah, 1, ada komitmen negara untuk sepak bola Indonesia. Tidak untuk tim nasionalnya, tetapi infrastruktur, lapangan, dan lain-lain sebagainya harus diperbanyak. Malahan ada ide Janun, karena di TV saya jadi sering nonton di TV karena sering tampil di sini. Saya lagi mikir sama Guntur, mungkin saya bikin kucing klinik sepak bola tapi disiarkan di TV, sponsor dari pengajian kita. Insyaallah kita di TV mau menyiarkan nanti pencerahan sepak bola lewat TV. Karena TPRI sudah juga minta, dan CTI juga sudah minta, karena perlu memang banyak orang yang terlibat untuk kemajuan sepak bola Indonesia.
Jepang menargetkan juara dunia tahun 2050. Berarti orangnya belum lahir. Dia sudah canangkan dari sekarang, programkan dari sekarang. Mulai dari Perdana Menteri dia sampai PRT-nya Jepang mengamini itu. Kita itu yang kurang. Ibarat orang di Indonesia, kalau misalnya ada yang berprestasi, kalau bisa yang berprestasi ini ditarik lagi supaya nggak berprestasi. Kayak orang manjat Petang Pinang gitu. Ada yang mau naik, hampir sampai di atas, dia tarik lagi. Mungkin yang bisa menyelesaikan itu nanti saya serahkan ke Cak Nun, dan Cak Nun kayaknya lagi berpikir tentang itu. Jadi mohon maaf, jamaah Cak Nun terseret-seret ke sepak bola. Nah, kemarin 3 kali acara Cak Nun harus meninggalkan, dan kami memang sangat berharap banyak Cak Nun nanti terlibat langsung untuk membenahi, karena sudah hampir semua yang ikut membenahi PSSI, FIFA apalagi sudah, tapi ujung-ujungnya juga tidak. Ini setelah pelantikan tanggal 20 sudah ada siap-siap lagi untuk bagaimana yang baru mau masuk ke PSSI. Untuk kami sebenarnya sebagai praktisi sepak bola, pelatih sepak bola, siapapun yang menjadi pengurus PSSI untuk kami tidak ada masalah. Yang penting betul-betul jagalah satu aja yang kami minta, betul-betul nyaman kami bekerja. Kenyamanan itulah yang mengganggu kami dari membentuk tim ini sampai ke tim nasional U19 adalah, kalau Cak Nun tadi ada kelahiran-kelahiran, memang kami lahir, tapi ada orang yang tidak mengharapkan kelahiran kami. Karena dia tidak merasa melahirkan. Kami lahir di dalam saat konflik PSSI. Mana tahu ada orang U19 dulu. Makanya si Ucup itu bikin film tuh karena merasa bisa laku atau nggak laku ya. Jadi mungkin itu dulu, mungkin nanti ada tanya jawab yang bisa kami sampaikan. Ini bukan pembelaan diri, tapi real. Secara teknis nanti kami akan evaluasi. Kami berencana mengundang para pakar-pakar olahraga berguna untuk kami pribadi, di mana sih letak permasalahan sebenarnya. Tetapi secara non teknis yang kami hadapi itu yang kami hadapi, dan akibatnya ya ini. Terima kasih.